Sebelum ada bahasa, tidak ada pertanyaan. Sebelum ada manusia, tidak ada yang berkata, "Mengapa?" Lalu, siapa yang pertama kali menciptakan pertanyaan? Apakah manusia atau alam semesta yang perlahan belajar bertanya melalui manusia? Pernahkah kamu berpikir bahwa setiap kali kamu bertanya, alam semesta sedang bertanya kepada dirinya sendiri karena kamu terbuat dari atom yang lahir dalam bintang? Dan otakmu terbuat dari materi yang telah berusia miliaran tahun. Kalau begitu, ketika kamu bertanya siapa aku, mungkin bukan kamu yang sedang mencari jawaban. Mungkin alam semesta sedang mencoba mengingat siapa dirimu melalui dirimu. Lalu, siapa sebenarnya yang sedang berpikir saat kamu membaca kalimat ini? Tapi, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa setiap jawaban tidak pernah benar-benar mengakhiri pencarian? Bayangkan, seorang anak kecil yang bertanya, "Mengapa langit berwarna biru?" Kita menjawab, "Karena cahaya matahari dihamburkan oleh atmosfer." Masalahnya, jawaban itu melahirkan pertanyaan baru. Apa itu cahaya? Mengapa cahaya bisa dihamburkan? Mengapa atmosfer ada? Mengapa matahari bersinar? Mengapa hukum fisika seperti ini? Dan akhirnya, mengapa ada sesuatu? Bukannya tidak ada apa-apa. Semakin dalam manusia menggali, semakin ia menyadari bahwa pengetahuan tidak berbentuk garis lurus. Ia seperti lingkaran, semakin besar lingkarannya, semakin luas pula batas yang bersentuhan dengan ketidaktahuan. Ironisnya, orang yang tahu sedikit sering merasa telah memahami dunia. Tetapi orang yang menghabiskan hidupnya untuk belajar justru semakin sadar betapa sedikit yang benar-benar ia ketahui. Sokrates pernah mengucapkan gagasan yang masih bergema hingga hari ini. "Aku tahu bahwa aku tidak tahu, bukan karena ia bodoh, tetapi karena ia memahami bahwa setiap jawaban hanyalah pintu menuju misteri berikutnya." Sains pun mengalami hal yang sama. Ketika Newton menjelaskan gravitasi, kita mengira rahasia alam semesta telah terbuka. Lalu Einstein datang dan menunjukkan bahwa gravitasi mungkin bukan gaya, melainkan kelengkungan ruang dan waktu. Kemudian, fisika kuantum muncul dan kembali mengubah hampir semua cara kita memandang kenyataan. Lalu muncul pertanyaan baru, apakah masih ada teori yang satu hari akan mengubah semua teori hari ini? Mungkin, ya. Dan mungkin itulah yang membuat ilmu pengetahuan tidak pernah benar-benar selesai. Namun para dokter besar bukan berada di luar sana, melainkan di dalam dirimu sendiri. Semua jawaban yang pernah kamu cari sebenarnya hanya ingin menjawab satu pertanyaan, siapa aku? Kamu mencari uang karena ingin merasa aman. Kamu mencari cinta karena ingin merasa utuh. Kamu mencari pengetahuan karena ingin memahami keberadaanmu. Tetapi, siapa yang sedang menginginkan semua itu? Apakah tubuhmu, pikiranmu, atau sesuatu yang bahkan tidak memiliki nama? Lalu, bagaimana jika seluruh pencarian manusia sejak ribuan tahun lalu bukanlah pencarian terhadap dunia, melainkan usaha alam semesta untuk memahami dirinya sendiri? Melalui kesadaran yang kita sebut manusia, jika itu benar, maka setiap pertanyaan yang lahir bukanlah tanda bahwa kita gagal menemukan jawaban, melainkan bukti bahwa alam semesta masih terus berpikir. Dan mungkin selama masih ada pertanyaan, harapan juga akan selalu ada. Karena akhir dari pengetahuan bukanlah jawaban, melainkan kerendahan hati untuk terus bertanya.